Selamat sore sahabat kopi semuanya. Pada perjalanan ini kita jumpa lagi dengan Sekolah Kopi. Kali ini kita lanjut perjalanan ngetrip di kebun kopi yang berada di lereng Merapi, ya. Dimana kali ini kita bersama salah satu kelompok tani yang ada di Kelurahan Wonokerto ini, di mana anggota kelompok ini sedang semangat-semangatnya untuk mengganti kebun salaknya, kemudian ditanami dengan tanaman kopi. Kenapa mengganti? Karena salak di daerah lereng Merapi ini banyak diserang sama kera atau monyet yang sering turun untuk mencari makan, sehingga para petani ketika ada serangan kayak gitu panen salaknya menurun. Jadi mereka inisiatif untuk mengganti salaknya dengan tanaman kopi. Seperti gambar ini kita lihat kopi yang telah disambung, ya, walaupun masih kecil. Kita lanjut lagi jalan. Kita kali ini sharing lagi masih seputar dunia perkopian bersama Sekolah Kopi Gemawang. Kali ini oke, kita lihat ini adalah salah satu pemilik kebun yang ada di sini dan salah satu anggota kelompok tani yang punya kebunnya. Contoh kopinya seperti ini, sahabat kopi, kita lihat ya. Oke, lanjut. Ini sistem tiru-tiru ini bisa bukti nyata nih tiru ya. Dan bukan sudah percaya. Kenapa terlalu berenang? Kita bang. Malah terpenuhi. Kopi ditang lagi nih bukan untuk digang sama. Saat niki, ya nih pak, niki terfokus buatnya gitu. Nah, niki buatan sih. Niki usaha tanam berapa tahun Pak niki? Kinten-kinten. Mulai tanam 2018 ya? 2018. Ini tinggal. Kalau tahun keberapa makin tinggal gini. Ngancap iku niki. Nah, kenapa perlu? Sing ngeten iki kan banyak daun. Nggih. Terus niku perlu di kurangi. Mboten usah panen ini kan memang udah cukup kan, karena nggak terlalu gini panen banyak daun enggak itu kan kita lihat kondisi tanamannya. Tanamannya itu seperti apa? Nek terlalu panas biarkan daun itu menutup dulu, tapi nek kurang terlalu lembab baru daunnya dibuang. Jadi kondisi alam ini kan ini kan menghadapi cuaca musim panas ekstrim Pak. Nggih. Nah niku ben naungan-naungan biarkan dulu daun itu. Biar sing ini ya ben dulu nggak apa-apa Pak. Masalah besok ketika setelah panen akan kelihatan lagi nanti hijaunya atau bau kuning kan lihat di situ. Nah nanti setelah pasca panen kan jenengan sortasi atau rempel lagi. Nah setelah itu baru pupuk lah. Setelah pupuk ini tumbuh lagi Pak daun-daun, nggih, tunas-tunas baru. Ketika tunas baru tumbuh kan jenengan seleksi itu, wah seleksi mau dipelihara buat bahan mana yang kan seleksi pertama setelah panen. Itu tinggal dipilih. Daun ini akan beberapa karakter kopi, daunnya memang harus dibuang ada, tapi memang ada yang dibiarkan kayak gini. Tapi kalau yang ini kan udah nggak mengganggu yang lain kan nggak usah diganu. Terus yang sistem potong udah mas. Istilahnya sistem potong. Terus nantinya kalau sistem potong seharusnya yang kita tinggal tuh yang bukannya potong ranting loh, tapi sistemnya. Kan ini sambung. Kalau yang sistem potong, itu atau memang dari awal itu seharusnya yang kita pelihara itu artinya cuma berapa? Iya, berapa cabang aja. Jadi nggak bisa semua, karena ketika pelihara semua akan makan nutrisi semua Pak. Kita lanjut masih sharing seputar kopi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk sahabat kopi semuanya. Itu kan harus dikurangi nutrisinya.
Nutrisi yang makannya itu, jadi kita tetap fullkan makanan di tanahnya, tapi yang bawah yang atas harus dikondisikan dulu. Nah, nanti bisa melihat yang potong. Ini caranya seandainya Ya, siap. yang ditinggal. Ini besok harus hilang. Iya, nggak apa-apa. Siap. Yang potong kalian itu. Ini sambung. Sambung ya. Ini kopi Sambung. kopi TS ini BP berapa itu? BP 534 atau berapa ini? Jenisnya apa Mas? Yang seperti ini? Ini kalau di saya terkena TS. TS. Ya. Yang ini? Ini BP berapa ya? Ini hampir mirip kopi Sri Ayu itu, tapi bukan kopi Sri Ayu. Yang itu yang hijau itu. Bukan. Itu kopi TS kalau daerah saya. Oh. BP 534. BP 534. Macam-macam Pak, kalau kon kopi robusta itu jenengan kalau baca referensi itu banyak banget, ada SA. Yang saya bawa entres itu ada SA, ada Hikmah dari Jember. Itu yang dibawa. Tapi kan ketika lihat entresnya langsung kan mungkin bingung, tapi nek bisa udah lihat buahnya agak paham lagi. Ya ini lihat itu kan semua putih, tapi kan hijau. Begitu nak kalau saya. Iya, beda lah. Nah, aku nanya mau nek jolo enak milih sing iki. Milih putih. Kambium merah tapi. Buahnya Pak gimana? Buahnya hampir sama lah. Nah daerah kula seneng sing nika. Potong terus nyasar ya. Dalam potong nyasar ini kambiumnya. Nggih. Kemarin ini tumbuh lagi, buah lagi loh. Nah daerah saya kalau itu yang TS hijau. Daerah saya yang banyak dibudidayakan daerah saya yang TS hijau. Karena ketika cuaca panas kayak kemarin terlalu lama, itu justru buahnya bagus. Yang bertahan. Itu kan sini kan boten Pak boten nguning napa tahun pas wingi cuaca panjang wingi. Tapi nasi selain itu kan agak nguning atas. Ini agak kuning. Jadi daya tahannya pun lebih yang TS hijau itu. Lebih tebal atau kuat? Ya mungkin karena karakter pohon akarnya itu ya. Akar memang nego harus. Nggih. Nek daerah saya banyak yang itu yang dikembangkan. Kalau naik dari gula maksudnya ya bisa nggak ya? Nggih. Maksudnya ini kan batang lokalan. Nggih. Batang disambung. Tapi nggak apa-apa Pak nek itu. Akarnya mungkin hampir sama lah. Jadi tiap lahan itu akan beda cara pengolahan dan cara tanamnya. Kita pakai apa jenis klon sama, hasil pupuk buahnya itu akan beda Pak. Nggak akan sama karena pertama jelas beda orang yang merawat. Kedua pupuknya juga beda. MDPL ketinggian akan pengaruh dan kesuburan tanah. Oh iya. Itu mempengaruhi kualitas. Pengaruh Pak jelas. Jadi kemarin saya itu bulan puasa kemarin itu jalan-jalan lebih dari 3 kebun. Itu mengecek satu klonnya sama, tapi buahnya besarnya beda, untuk warna karakter hijaunya beda, terus tingkatnya beda. Itu di lahan beda juga. Itu sangat jenisnya sama. Nanti kembali ke pengolahan atau perawatan lagi Pak. Struktur tanah. Iya, struktur tanah juga berpengaruh juga. Mungkin seperti itu. Jadi yang paham kondisi lahan itu yang punya lahan sendiri. Mau ditanam misalkan di sini kok bagus yang ini, ya pakai yang ini aja. Jangan paksakan yang lain. Ketika kita tanam yang lain nggak akan bagus toh. Jangan paksakan yang itu. Oh iya. Jadi dari pengalaman jenengan nanaman tahu yang dari lahan ini yang paling bagus mana, silakan diseleksi ya, itu ya dikembangkan aja. Kalau saya di daerah saya kayak gitu. Tapi misalkan di daerah lain bagus, ternyata di sini nggak bagus kok, jangan maksa dikembangkan, itu hasilnya akan sama. Tidak akan bagus juga karena udah kelihatan nggak bagus kok dipaksakan. Iya. Tapi kalau udah jenengan mengecek kok ternyata bagus ya udah dikembangkan aja nggak apa-apa. Biar lebih baik yang ini ya. Dari pengalaman kita nanamkan ada yang bagus ada yang enggak. Kita tinggal bisa pilih aja. Nggak mungkin kita pakai entres banyak itu langsung bisa bagus, nggak akan mungkin. Walaupun istilahnya itu dari bibit bagus, iya karena dari beberapa faktor Pak mempengaruhi itu nggak bisa langsung. Kemudian dari perawatan yang paling penting kan orang yang merawat sebenarnya sih. Yang merawat itu bagaimana? Agustus pokok gimana? Sampun ini.
Ini 2 bulan lagi udah mulai kan. Mulai merah. 2 bulan lagi sudah mau. Kecuali nasi klon yang ini yang TS hijau ini agak lama yang TS hijau. Nah, ini tinggal dihitung aja. Ini kan misalkan satu dompol ini berapa, tinggal dihitung aja. Rata-ratanya berapa. Nanti ketemu satu ini berapa kilo. Berapa gugus lah? Macam-macam Pak. Kalau di daerah saya itu 500-an 30-an. Kalau di jadi green bean itu 1000 berapa gitu. Tapi jenengan harus ngecek ya. Besok Mas nek ada waktu jenengan dibuat 1 kilo ini ada berapa biji disuruh ngitung. 1 kilo. Oh, biji mentahnya berapa, terus nanti kan ketemu biji matangnya berapa. Oke. Biji green bean-nya. Terus setelah itu nanti rendemennya Mas. Jadi selain kita belajar kopi yang paling subur mana yang paling bagus, mana rendemen dari berbagai macam klon itu kan ada rendemen. Rendemen itu akan mempengaruhi produktivitas. Semakin tinggi rendemennya, jadi walaupun banyak-banyak sama hasilnya kurang. Tapi kalau rendemennya bagus, misalkan 41 atau 31 per 1 kilonya, yaitu yang paling bagus mana, jangan silakan dicek. Misalkan klon ini ya, ini dengan itu kan beda. Jangan itu berapa, yang ini berapa, nanti rendemennya bedakan aja. Buat pembelajaran, jadi tahu yang harus dikembangkan di sini itu yang apa. Maksudnya kita belajar dari pengalaman sendiri ya di lahan. Karena di teori itu. Oke, jadi sahabat kopi pada dasarnya kita itu sebagai petani harus terus belajar dan belajar terus ya, entah itu otodidak ataupun lewat master atau guru-guru yang kita percaya untuk memberikan ilmu kepada kita ya. Oke sahabat kopi, seperti itu kita lanjut lagi. Ini klon apa ya itu yang dikembangkan? Anu kembang rendemennya berapa Mas? 3,5 1 kilonya. 1 kilo. Naik pas yang merah itu 3 Mas, 3 kilo jadi 1 kilo. 3 banding 1 ya? Iya kalau yang merah, tapi kalau yang Merah. campur hijau kuning itu 3,5. Rata-rata 4 lah nek gampang, kalau diambil rata-rata satu kecamatan itu 41. Mas, jane air putih. Iya, Siap. 41 kalau Jadi nanti anu Mas, cek per masing-masing karakter apa? iya, ini kan misalkan ini klon ini nanti ditimbang 1 kilo ada berapa biji pertama toh. Anjur nanti setelah itu untuk 1 kilo beras itu membutuhkan berapa ceri kilo, berapa kilo di sini. Nanti akan ketemu ini karakter rasanya yang lemah atau yang kuat dari itu kan. Udah kelihatan juga. Nanti kurang pupuknya di mana, gimana kan tahu di situ. Tapi sebenarnya yang paling bisa biasanya anak-anak muda yang Robusta apa nih? Pak Nardi, yang ini klon apa Pak Nardi? Si BP berapa nih Pak Nardi, paham masalahnya kan? Ini Podo karo kae Mas 936. 936. Nah, sing kae Pak Nardi nek tes ijo kuwi sore. Ayo TS. Nek kuwi TS. Nek itu bagus nek itu. 534 niki. Nah, niku dihitung Mas, niku satu dobol ini ngeten berapa untuk memprediksinya buah. Untuk niki. Enten berapa? Enten berapa? Nah, nanti dihitung aja toh, Jor. Satu ini kan dapat berapa kilo? Jenengan dapat tahu. Nek sing anune umume niku TS, tapi nek napa sing Bali niku kan BP 534. BP nggih. BP 534. TS itu kan Teguh Sari. Singkatannya Sari, Pak. Nah, ini bagus ini, Pak. Iki boleh niki TS niki kan. Nah, ini kan langsung ini kemungkinan yang dibuat nyambung bahan raja. Jadi langsung tumbuh rajanya. Tapi kalau yang tadi yang digunakan kok tunas cacing, pertama mungkin tunas cacing dulu kan banyak. Iya, kayak tadi itu Pak toh. Untuk mencari bahan rajanya kan agak sulit, itu butuh waktu yang agak lama. Tapi kalau udah kayak gini yang digunakan untuk nyambung kok tunasnya tunas raja langsung kayak gini. Jadi ini besok kan udah bisa berbuah langsung. Ini seperti ini. Iya, ini bisa, ini udah bagus ini kan, pruningnya udah bagus ini.
Ini 2025 panen ini. 2012 panen. Walaupun cuma 1-2 dompol harus dipanen. Kalau suruh sambung pakai raja. Saya katakan tadi kan saya tuh uji coba itu baru 3 tahun sekarang mulai berbuah. Iya. Jenengan nanti yang paham lahannya sendiri itu yang merawat sebenarnya sih. Kalau secara klon saya itu kemarin baru nyoba klon Lampung, Pak. Klon Lampung, klon Jember, baru kita coba sama Bengkulu di tempat saya. Jadi dari beberapa klon itu nanti yang maksimal mana yang akan kita kembangkan. Ya lebih baik yang mana? Nah, walaupun sudah bagus, tapi kalau nanti hasilnya kok kurang bagus akan kita tebang, Pak. Jadi lebih kejam. Ya istilahnya apa ya? Tapi yang paling bagus sementara ini di tempat kita dari sisi daya tahan ketika musim panas, kemudian hujan pun ini kuat ketika hujan sangat deras, nggak rontok. Beda dengan klon yang lain. Tapi di daerah sini kemungkinan juga akan cocok juga dengan kopi Sri Ayu, Pak Nardi. Ayu. Kopi Sri Ayu itu besar-besar, Pak. Bijinya putih. Tapi nggak semua lahan itu cocok dengan kopi itu. Di sana ada yang si Ayu ada berapa batang ya? Nanti mungkin nanti bisa lihat tempat Pak Muji yang sebelah timur. Mungkin saya bilang tuh si Ayu, tapi Penongan Mas penyakit. Bapak Itu penyakit. apa dulu? Diambil aja, Mas. Ada yang bilang Sri Ayu, ada yang bilang kopi Ayu, ada yang Iya. bilang kopi putih. Kopi putih mungkin bisa. Sebenarnya ini nek mau bagus tuh gulma atau rumput ini dibersihkan. Dibersihkan. Ini kan yang betul kopi kan ini dipas. Oke sahabat kopi semuanya, untuk perjalanan kali ini sharing kita antara Sekolah Kopi Gemawang dengan kelompok tani yang berada di Kelurahan Wonokerto ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk sahabat kopi semuanya. Terima kasih.